haji itu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari saja puncaknya ibadah haji. Dari tanggal 8 Dzulhijjah itu disunnahkan sebenarnya tanggal 6 Dzulhijjah itu kita orang yang haji mengawalinya ihram haji di tanggal 8. Labbaika Allahumma hajjan. Gitu. Kemarin kita bilangnya labbaika Allahumma umratan, ya kan? Tanggal 8 itu orang yang haji mengawali ihramnya, pakai baju ihram di Mekah sini. Nah, baju ihram pakai baju ihram lagi, dan juga sebelumnya disunahkan untuk mandi dan segala macam seperti yang disunahkan ketika kita ihram umrah kemarin. Terus masuk ihram, labbaika Allahumma hajjan, kita menuju ke Mina. Ini disunahnya ini seperti ini. Yang sunnahnya ke Mina, mabit semalam, tidur bermalam di Mina sampai tanggal 9. Ini yang sunnah, dan ini banyak ditinggalkan terutama jamaah haji Indonesia. Nah, jamaah haji reguler tanggal 9 langsung ke tanggal 8 itu langsung ke Arafah sini, ke jamaah haji Indonesia. Langsung ke sini. Ya, karena mereka ya pemerintahannya mengatakan kan sunnah aja di Mina itu. Bukan seperti itu kita pengen mengikuti hajinya siapa? Rasulullah SAW. Makanya yang reguler, yang haji-haji mandiri, yang bimbingan-bimbingan sunnah, yang kita bimbing itu tetap kita semuanya ke Mina. Jadi tanggal 8 itu ke Mina, mabit di Mina, tinggal di Mina, bermalam di Mina sampai tanggal 9. Di Mina kita sholat duhurnya di qashar tanpa dijamak. Jadi sholat duhur 2 rakaat saja. Nanti sholat asar 2 rakaat juga. Cuman tidak dijamak, tidak digabungkan. Nah, tidak digabung. Cuman sholat tepat pada waktunya cuma 2 rakaat. Itu di Mina. Di pagi harinya ketika matahari terbit, nah itu ketika waktu duha kita mulai ini keluar dari Mina di tanggal 9. Tanggal 9 keluar dari Mina menuju Arafah. Di sini kita wukuf sampai tenggelam matahari. Di sini kita nanti ada khutbatul Arafah. Khutbah Arafah itu sebelum duhur biasanya. Sholat duhur dan asar di sini jamak dan qashar di Arafah ini. Dari pagi di sini nanti menjelang duhur jam 11-an ada khutbah Arafah sebelum duhur. Terus sholat duhur berjamaah di tenda-tendanya masing-masing. Duhur, asar, jamak dan qashar. Terus kita memperbanyak doa. Dan di sini Masya Allah bergetar Arsyur Rahman. Tanggal 9 Dzulhijjah, arsy-nya Allah itu geruncang jamaah. Saking banyaknya malaikat turun ke muka bumi. Naam. Dan malaikat melaporkan apa yang diminta oleh hambaku. Ketika Allah bertanya pada malaikat, apa yang diminta oleh hambaku yang wukuf itu? Maghfirataka ya Rabb. Mereka minta ampunanmu ya Rabb. Fa ini ghafartu lahum fala ubali. Aku ampuni mereka semuanya, dan aku tidak peduli. Insarifu fa antum makfurun. Allah mengatakan kepada orang-orang yang wukuf di padang Arafah, keluarlah kalian, bubarlah dari Arafah dalam kondisi dosa-dosa kalian telah diampuni. Ini luar biasa ini. Tanggal 9 Dzulhijjah itu luar biasa dahsyatnya, dan ini banyak air mata di sini. Tanggal 9 itu Masya Allah. Makanya ini banyak yang naik di sana. Di sini ini pokoknya sudah manusia semuanya. Lautan manusia kalau di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, dan Arafah ini memiliki kemuliaan di tanggal 9 Dzulhijjah saja. Sekarang ini tidak ada kemuliaannya. Ini. Cuma di tanggal 9 Dzulhijjah saja. Nah, Arafah ini memiliki kemuliaan. Setelah matahari tenggelam di tanggal 9 Dzulhijjah, kita keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Nanti kita akan ke Muzdalifah. Kurang lebih Muzdalifah dari sini 4 sampai 5 kilo dari Arafah. Di Muzdalifah kita nginap semalam. Ya. Boleh bagi ibu-ibu dan anak-anak atau pendamping dari ibu-ibu. Kok ibu-ibu sih? Pendamping wanita. Boleh kaum wanita itu di pertengahan malam boleh keluar dari Muzdalifah. Jadi enggak mesti harus menginap di Muzdalifah, tapi lebih afdolnya, lebih bagusnya lagi kalau nginap di
Musdalifah sampai besok pagi. Jadi kalau nginep sampai besok pagi, paginya tanggal berapa berarti? Tanggal 10. Jadi 10 pagi kita sholat di Musdalifah itu maghrib, isya, jamak qashar. Terus besok paginya sholat subuh juga di Musdalifah. Ada masjid di sana, Masjidil Haram. Habis sholat subuh kita dianjurkan kalau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dalam ibadah haji, beliau berdoa habis sholat subuh sampai mau terbit matahari. Beliau banyak berdoa di tempat namanya Masjidil Haram. Nanti ada masjidnya, Masjidil Haram. Di situ dianjurkan kita banyak berdoa. Atau seluruh Musdalifah itu Masjidil Haram juga. Di mana saja di tempat Musdalifah, tempat yang dikabulkan sholat doa, terutama di waktu habis sholat subuh. Terutama sehabis sholat subuh, di situ doa dikabulkan oleh Allah. Makanya dianjurkan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu itu, baru kita keluar dari Musdalifah menuju Mina. Ini tanggal 10. Ke Mina yang kita tuju adalah apa? Lempar jumroh. Jumroh Aqabah, jumroh yang paling ujung, jumroh yang paling besar. Sebenarnya ukurannya sama aja, cuman dinamakan jumroh yang paling besar tuh paling ujung, yang paling dekat dengan Mekah. Itu yang dilempar. Pada tanggal 10 itu cuma melempar 1 jumroh saja. Tanggal 10 melempar 1 jumroh saja. Dengan 7 kali lemparan Jumratul Aqabah. Selesai melempar jumroh Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, kita gundul rambutnya yang laki-laki. Terus memotong hadyu, menyembelih kambing. Kalau kita korban yang nggak haji itu, kita nyembelihnya apa? Korban. Kok di sini hadyu namanya. Kalau di Indonesia itu kebanyakan sapi 7 orang gitu kan ya. Padahal yang sunnah itu kambing, Mbak. Iya. Kalau orang Sumatera dibilang gitu, aku nggak galak makan kambing. Hipertensi. Dia hipertensi. Yang buat hipertensi itu kecapnya itu, Pak. Bukan dagingnya. Kambing itu diberkahi. Dan sunnahnya itu kita menyembelih kambing. Di sini hadyu pun juga kambing disunnahkan. Nah, meskipun boleh binatang yang lainnya, sapi untuk 7 orang itu boleh, tapi hukum asalnya Rasulullah SAW memakai kambing, memilih kambing. Baru ketika darurat tidak ada lagi kambing, beliau baru memakai yang lainnya, sapi dan unta. Taib, setelah menyembelih, nah itu sudah boleh pakai baju seperti ini lagi. Sudah gundul, sudah menyembelih, berarti pakai baju berjahit kembali. Habis itu tanggal 10 itu kalau bisa juga afdolnya kita tawaf ifadah di Mekah. Jadi dari Mina langsung ke Mekah. Itu kalau bisa, ini lebih afdol. Tapi kalau tidak bisa ditunda tawafnya tanggal 11. Nah, tapi afdolnya diselesaikan pada tanggal 10 itu. Habis, Masya Allah, ini makanya capek. Ibadah yang paling capek itu ibadah haji. Habis lempar jumroh, gundul, menyembelih, terus ke Mekah sana, tawaf ifadah, sa'i. Selesai itu sudah selesai sebenarnya. Larangan-larangan haji. Taib. Tadi kan pakai baju biasa setelah menyembelih tadi. Yang sudah boleh pakai parfum boleh. Tapi yang belum boleh berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah tawaf ifadah, sa'i di Masjidil Haram, tanggal 10 itu juga, itu sudah larangan-larangan haji sudah dibolehkan kembali. Sudah enggak dilarang lagi. Berhubungan dengan istri juga sudah boleh. Kalau sudah tawaf ifadah dan sa'i. Habis sudah, ini haji besarnya sudah selesai. Habis itu selesai tawaf ifadah, sa'i, tanggal 10 juga kalau bisa. Atau boleh juga ditunda tanggal 11-nya. Habis itu tanggal 10 itu habis sa'i kita balik lagi ke Mina. Nginap di Mina sampai tanggal 11. Tanggal 11-nya habis sholat zuhur kita lempar jumrah. 3 yang dilempar. 1, 2, 3. Jumratul ula, wusta, aqabah. 7 kali. Di tanggal 11 habis zuhur. Kok tadi Jumratul Aqabah tadi tanggal 10 tadi itu ketika waktu duha ngelemparnya.
Tanggal 10 tadi. Kok tanggal 11 enggak? Itu yang dilempar adalah 3 jumroh, 7 kali lemparan setiap jumrohnya itu dilempar habis duhur. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Terus tetap nginep lagi, nginep juga sampai tanggal berapa? 11 di Mina. Tanggal 12 siang habis duhur lempar jumroh 3 lagi. Setelah melempar jumroh habis duhur ini, tanggal 12 kok sudah selesai melempar jumroh tiga-tiganya, kita boleh nafar awal, boleh kita keluar dari Mina mau ke Madinah, tapi dengan syarat sudah tawaf wada, tawaf apa? Perpisahan. Tanggal 12 itu sudah boleh kita keluar dari Mekah dengan syarat kita sudah apa? Tawaf wada. Tapi lebih utamanya lagi kalau kita nginap sampai tanggal 13 di Mina. Tanggal 13 nginep juga sampai tanggal 13 siangnya habis sholat duhur ngelempar 3 jumrah lagi. Nah, ini lebih afdol. Nah, terus baru kita keluar dari Mina, tawaf wada. Habis tawaf wada boleh kita keluar dari Mekah dan sudah selesai haji kita. Jadi cuma 6 hari, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan 5 hari sudah boleh. Tapi lebih afdol sampai tanggal berapa tadi? 13. Ini ibadah haji, dan ibadah dalam syariat Islam, ibadah yang paling lama adalah ibadah haji. 6 hari bayangin Pak, ibadah Pak. Kok sholat 10 menit selesai kan ya? Puasa 24 jam paling kan? 24 jam, 15 jam paling. Dari habis subuh sampai tenggelam matahari ya kan? Ini 6 hari ibadah Pak. Mau ibadah yang berat haji ini, makanya jangan heran banyak yang meninggal dunia, ya kan? Apalagi kemarin, masya Allah, ya itulah haji-haji yang nggak bener itu kan, haji-haji yang pakai ziarah segala macam, akhirnya jadi masalah. Kebanyakan yang meninggal kan kayak gitu, yang nggak resmi itu. Dan ini banyak, dan kasusnya banyak juga. La haula wala quwata illa billah. Haji ini, ya semoga lah Allah mudahkan urusan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau Allah sudah manggil, pasti Allah akan mudahkan. Kalau Allah sudah manggil, pasti Allah akan mudahkan jalannya biidnillahi ta'ala. Dan banyak berdoa. Kita masih di Mekah ya, masih bisa tawaf sunnah, masih bisa sholat 5 waktu nanti sampai hari Ahad. Hari Ahad kita berangkat jam berapa Bang? Pada duhur. Naik mobil lagi kan ya. Nah, habis duhur. Jadi masih banyak waktu yang kita gunakan untuk beribadah, doa, minta kepada Allah. Dan saya pernah bawa jamaah saya tanya, sudah berapa kali umrah Pak? Ini yang kedua kalinya Ustadz. Apa yang buat motivasi Bapak umrah kedua kalinya? Doa yang saya panjatkan di umrah yang tahun lalu sudah dikabulkan semuanya sama Allah. Saya pengen minta yang lain Ustadz. Masya Allah, Masya Allah Pak, luar biasa ini. Saya mau minta yang lain, karena apa yang saya minta di tahun lalu sudah dikabulkan. Nah ini, pasti semuanya punya angan-angan, punya cita-cita, punya harapan masa depan. Panjatkan kepada Allah di sini, di Masjidil Haram, ketika habis sholat, ketika sujud. Sujud ketika sholat sunnah loh ya. Kalau sholat wajib ya harus mengikuti imamnya kan. Imamnya sudah bangkit, jangan sujud terus. Nah, ketika sholat sunnah, makanya kok bisa ya jam 4, setengah 4 tuh udah bangun. Digunakan untuk sholat apa? Sholat malam. Nah, habis subuh gitu kok bisa tawaf. 1 jam tidak ada tawaf itu, sambil berdoa. Nah, kalau saya doanya itu sambil tawaf Pak. Bapak ini, cuman saya nggak maksa ya. Kalau omanya nggak baca, ya sakit ya sudah. Iktikaf aja, duduk di masjid, baca Al-Quran, baca doa, atau sholat 2 rakaat, atau sholat lagi, sholat sunat mutlak, silahkan. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat ilmu yang sedikit ini. Dan kita akan banyak belajar di Saudi Arabia ini. Meskipun banyak orang nggak belajar dari Saudi ini.
Maaf ya, banyak orang yang nggak mau belajar dengan Saudi Arabia. Tapi kalau saya berusaha untuk belajar, pembelajar, orang itu penting. Penting kita jadi orang yang pembelajar, biar maju kita ini. Nah, Indonesia juga akan maju kalau mau belajar, ya kan? Ini negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Gemah ripah Allah jinawi toto tentrem kertora harjo itu ada di sini. Aman, tentram. Di sini 4 juta orang Suria tinggal di sini. Orang Indonesia nggak usah dihitung lah. Jagat raya kok Indonesia ini. Jutaan orang Indonesia tinggal di sini. Orang Afrika apalagi, orang Burma jutaan. Orang Burma itu di sini ngungsi istilahnya. Cari makaryo. Begawe di sini. Cari duit. Masya Allah. Saudi ini sebenarnya cuma 9 juta loh kalau nggak salah. Atau 10 juta penduduknya, Bu. Sedikit. Tapi kebanyakan dari orang bukan orang Saudi. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini makanya kenapa kok diberkahi, ini yang harus dibahas sebenarnya. Nah, ini harus dicari tahu. Oh, ternyata begini. Syariatnya Allah ditegakkan, tauhid ditegakkan, sunnah ditegakkan. Nah, meskipun banyak orang yang nggak suka dengan Saudi, jujur aja. Meskipun banyak orang, banyak negeri juga yang gak suka dengan Saudi. Bahkan orang yang tinggal di sini gak suka dengan Saudi juga banyak. Itu kan lucu kan gitu. Nah, ini bukan orang pembelajar. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita ke depannya untuk bisa menaikkan ibadah haji di negeri ini kembali insyaallah. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.